Aroma perang di Gaza masih menyengat. Israel semakin bertekad menguasai seluruh Gaza demi mencapai tujuan menumpas Hamas. Sementara Hamas menolak mundur dan bersumpah tak akan meletakkan senjata sebelum negara Palestina yang merdeka terwujud. Di tengah serangan tanpa henti, tekanan diplomatik dan berkurangnya dukungan dari sekutu, masa depan Hamas kian dipertaruhkan. Mampukah Hamas bertahan melawan nafsu perang Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir BBC, para analis menilai Hamas telah kehilangan sebagian besar kendali atas Gaza meski masih berperan sebagai badan pemerintahan. Namun, sebagian warga Palestina mulai menunjukkan kemarahan kepada Hamas yang kerap menindak keras aksi protes. Banyak analis juga beranggapan Hamas sedang kewalahan. Mereka tidak menyangka akan berada dalam posisi lemah seperti sekarang setelah melancarkan serangan pada 7 Oktober 2023. Setelah 22 bulan berperang, para pejuang Hamas pun kelelahan. Persediaan senjata menipis, sehingga mereka memanfaatkan sisa-sisa bom Israel yang gagal meledak untuk membuat senjata rakitan. Informasi ini didapat dari sumber lokal dan tidak bisa diverifikasi BBC karena Israel melarang wartawan masuk ke Gaza. Sejak Oktober 2023, Israel juga telah membunuh sejumlah pemimpin Hamas, termasuk Ismail Haniyeh yang tewas di Iran dan Yahya Sinwar yang diyakini sebagai dalang serangan 7 Oktober. Profesor Yossi Mekelberg dari Chatham House menilai para pemimpin Hamas di Gaza fokus bertahan hidup, sementara yang berada di luar negeri berusaha menjaga relevansi politik. Namun setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan ingin mengambil kendali penuh Gaza dan menyingkirkan Hamas, pilihan kelompok ini semakin sedikit. Secara regional, Hamas juga kehilangan dukungan sekutu. Setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran, kemampuan Teheran membantu Hamas semakin terbatas. Hizbullah di Lebanon yang berafiliasi dengan Iran juga melemah akibat serangan Israel dan kematian sejumlah pemimpin mereka. Hizbullah kini berada di bawah tekanan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata, sehingga kecil kemungkinan mereka memberi dukungan besar bagi Hamas. Liga Arab pun ikut menandatangani deklarasi New York yang menyerukan pelucutan senjata Hamas, termasuk negara-negara yang biasanya dekat dengan Hamas seperti Qatar. Mekelberg menilai Israel dan AS tetap pada posisi lama mereka, tetapi sikap negara-negara Arab mulai berubah. Menurutnya, tekanan dari negara-negara Arab dan kawasan bisa membuat Hamas semakin terisolasi. Dengan kondisi seperti ini, bisakah Hamas bertahan dalam perang di Gaza? Jika negara Palestina benar-benar terbentuk, Hamas akan menghentikan perlawanan bersenjata. Tetapi, peluang itu masih jauh, kecuali ada perubahan sikap dari pemerintah Israel saat ini. Mekelberg memprediksi Hamas mungkin akan punya kesempatan bangkit di masa depan, baik dari dalam maupun luar Palestina. Nasib mereka akan sangat bergantung pada sikap Israel terhadap potensi negara Palestina dan seberapa populer Hamas setelah situasi buruk yang dialami warga Gaza saat ini. Dalam pernyataan resmi, kantor Perdana Menteri Israel mengumumkan militer Israel akan bersiap menguasai kota Gaza dengan 5 prinsip untuk mengakhiri perang. 5 prinsip itu yakni pelucutan senjata Hamas, pemulangan seluruh sandera yang masih hidup maupun meninggal, demilitarisasi jalur Gaza, pengawasan keamanan Israel, serta pembentukan pemerintah sipil alternatif yang bukan Hamas atau otoritas Palestina. Dalam rencana baru ini, hanya kota Gaza yang menjadi target, bukan seluruh wilayah Gaza. Saat ini Israel mengaku menguasai 75% wilayah Gaza, sementara PBB memperkirakan 86% wilayah berada di zona militer atau perintah evakuasi. Kota Gaza sudah terkepung oleh wilayah yang dikuasai IDF dan terkena perintah evakuasi. Penguasaan kota ini pun diduga menjadi langkah awal untuk pendudukan penuh. Sementara itu, belum ada tanggal pasti pelaksanaan pengambil alihan kota Gaza. Media Israel melaporkan IDF tidak akan segera masuk karena warga Palestina harus dikeluarkan terlebih dahulu. Terkait nasib warga Gaza, IDF menyatakan akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka di luar zona pertempuran.
Namun belum jelas mekanisme penyalurannya, termasuk apakah akan melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Israel dan AS atau dengan cara lain. Kabinet Keamanan Israel pun telah menyetujui rencana ini. Rencana tersebut menuai kecaman dari sejumlah pemimpin dunia. Inggris menilai langkah Israel salah dan akan membawa lebih banyak pertumpahan darah, dan Jerman juga menilai rencana ini sulit dipahami. Kementerian Luar Negeri Turkiye juga menilai Israel berniat mengusir paksa warga Palestina melalui rencana pendudukan tersebut. Presiden Palestina Mahmud Abbas pun jelas mengecam rencana Israel sebagai kejahatan besar-besaran. Tak hanya dikecam oleh pihak luar, penolakan juga muncul di dalam negeri Israel, termasuk dari sebagian pejabat militer dan keluarga para sandera. Media Israel melaporkan ada perdebatan sengit antara Netanyahu dan Kepala Staf Angkatan Darat yang menolak pengambil alihan penuh. Masa depan Hamas berada di titik rawan. Hal ini ditunjukkan dari hilangnya sebagian besar kendali di Gaza, goyahnya dukungan warga Gaza dan sekutu regional, menipisnya persediaan senjata, serta gugurnya para pemimpin mereka. Harapan untuk bertahan sebagai kekuatan utama di Gaza tersisa jika Hamas mampu menjaga dukungan warga Palestina dan menemukan cara mengimbangi tekanan Israel serta negara-negara Arab. Namun tanpa perubahan besar pada sikap Israel terhadap pembentukan negara Palestina, prospek mereka untuk kembali kuat dalam waktu dekat tampak tipis meskipun peluang untuk bangkit di masa depan tetap ada. Pantau terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.